Di video kali ini saya mau membagikan resep ide jualan lagi. Cara bikinnya sangat gampang, bahan yang digunakan juga ekonomis banget ya teman-teman. Selain itu tampilannya juga sangat menarik. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 130 ml susu cair. Beri sekitar 1 sendok teh perasan jeruk nipis, boleh juga pakai cuka. Lalu kita masukkan 1 sendok teh pasta pandan atau secukupnya. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Bahan selanjutnya bisa kita masukkan 60 ml minyak sayur, boleh juga diganti dengan margarin cair. Kemudian bisa kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya, siapkan 80 gram gula pasir butiran halus. Lalu tuang campuran susunya tadi sebagian saja. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai gulanya agak larut. Penggunaan gula pasir boleh juga diganti dengan gula halus. Kalau gulanya sudah larut, kemudian kita tuang tepung terigu. Saya pakai 140 gram, kita tuang sebagian dulu. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata ya teman-teman. Jadi cake yang kita buat ini tanpa telur dan juga tanpa mixer, jadi lebih ekonomis ya. Bahan pengembangnya kita pakai baking powder sekitar setengah sendok teh, kemudian soda kue sekitar setengah sendok teh. Semua bahan ini bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Pastikan tidak ada bahan tepung yang bergerindil. Kita tuang sisa tepung terigunya tadi, lalu bisa kita tuang juga sisa susunya tadi ya teman-teman. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Untuk sisa susunya tadi saya tuang semuanya ya. Pastikan semua bahan ini benar-benar tercampur dengan baik supaya nanti kuenya bisa mengembang maksimal. Konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya kita beri olesan minyak sayur dan kita beri alas kertas roti seperti ini. Lalu adonannya tadi bisa kita tuang semuanya. Seharusnya resep ini menggunakan loyang ukuran 20 cm ya teman-teman. Loyang yang saya pakai ini ukuran 18 cm, tapi ini nanti hasilnya kurang maksimal. Sebaiknya menggunakan loyang ukuran 20 cm. Ini bisa kita buang udara yang terperangkap. Selanjutnya kuenya bisa kita kukus. Siapkan panci kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan, kemudian kita kukus kuenya selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini setelah sekitar 30 menitan kuenya sudah matang ya teman-teman, kemudian bisa kita tunggu sampai agak dingin. Kalau kuenya sudah dingin, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya dengan cara disisir seperti ini. Meskipun tanpa telur dan juga tanpa mixer kelihatan ya, ini empuk banget. Bersihkan loyangnya tadi, kemudian kuenya bisa kita masukkan ke dalam loyangnya tadi ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan 1 bungkus Nutrijel plain, kemudian ambil sekitar 1 sendok makan saja ya. Jadi ini tidak saya pakai semuanya. Lalu beri 1 bungkus susu kental manis putih atau sekitar 37 gram. Tuang 300 ml air, kemudian bisa kita aduk sampai tercampur merata. Pudingnya ini bisa kita masak sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Pudingnya ini akan saya bagi menjadi 3 bagian sama rata, karena masing-masing adonan nanti saya tambahkan pewarna makanan. Ini saya beri pewarna makanan merah rose, kemudian yang satu lagi saya beri pewarna hijau. Dan untuk yang satunya lagi saya beri pewarna coklat ataupun pasta coklat ya teman-teman. Kalau sudah diberi pewarna seperti ini bisa kita tunggu sampai mengeras. Ini sudah mengeras ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Jadi ini pudingnya saya potong-potong kecil seperti ini. Puding yang sudah dipotong-potong kemudian bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah kering dan bersih, kemudian masukkan 3 butir putih telur. Lalu telurnya ini bisa kita mixer ya teman-teman. Siapkan 120 gram gula pasir, ini kita masukkan sebagian dulu.
Lalu bisa kita mixer sampai adonannya putih kental dan juga sampai kaku seperti ini. Ciri-cirinya kalau dibalik ini adonannya tidak akan tumpah ya. Selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan pan, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening. Kemudian masukkan juga sisa Nutrijel plain tadi. Lalu bisa kita tuang sisa gulanya tadi ya teman-teman. Ini bisa kita tambahkan secukupnya garam. Kita beri vanila ya teman-teman supaya pudingnya nanti tidak amis. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Setelah itu bisa kita tuang 600 ml susu cair. Penggunaan susu cair juga boleh diganti dengan santan. Tuang kembali sisa susu cairnya tadi. Lalu bahan selanjutnya saya beri sedikit pasta pandan ya teman-teman. Kita masak pudingnya ini sampai benar-benar mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Selagi masih benar-benar panas, pudingnya langsung kita tuang ke kocokan telur tadi ya teman-teman sambil di mixer. Ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah saja ya teman-teman. Kita tuang semua pudingnya tadi sampai habis. Pastikan tidak ada adonan putih telur yang masih menggumpal. Kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini, bisa langsung kita tuang ke loyang. Karena loyang yang saya pakai ini kekecilan, jadi ini masih nyisa ya puding busanya. Untuk hasil yang pas sebaiknya menggunakan loyang ukuran 20 cm. Selagi puding belum mengeras, kemudian bisa kita beri potongan puding yang sudah kita beri pewarna makanan tadi. Jadi ini tinggal kita taruh di atasnya saja seperti ini ya teman-teman. Untuk sisa pudingnya tadi saya tuang ke dalam loyang kecil seperti ini. Selanjutnya pudingnya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar membeku. Ini pudingnya sudah membeku, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkannya kita sematkan tusuk gigi seperti ini. Kalau kalian menggunakan loyang ukuran 20 cm ini nanti hasilnya pas dan tidak ada puding yang nyisa. Kalau ada puding yang rembes sedikit seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Selanjutnya pudingnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Cake puding busa ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan ataupun untuk ide jualan karena tampilannya sangat menarik banget. Meskipun cake-nya tanpa menggunakan telur dan juga mixer, tapi ini kelihatan moist dan juga lembut. Kalau untuk dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini, bisa diisi 1 ataupun 2. Kalau untuk yang mika isi 1 ini bisa dijual kisaran 1.500 sampai 2.000-an ya. Jadi untuk pengemasannya bebas, bisa disesuaikan sendiri. Meskipun bahan yang digunakan ekonomis, tapi ini rasanya enak banget ya, kalian harus coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.